Rabiot negatif COVID jadi bisa main. Arthur kondisinya semakin berkembang. Dybala punya kemungkinan bisa main beberapa menit. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Dini hari Senin akan ada big match Derby de Italia, Inter lawan Juventus. Dari yang gue baca statistiknya, Inter belum pernah menang 2 kali berturut-turut di home lawan Juventus. Nah ini nih yang jadi persoalan. Kemudian Inter selalu kesulitan lawan Juventus bahkan di era Conte. Tapi kita berharap sekarang ada perbedaan. Kenapa? Karena Inzaghi waktu di Lazio dia hobi banget ngalahin Juventus. Dan dari yang gue baca, sayangnya beritanya begini. Juventus will have an entire squad available to face Inter this weekend. Juve punya squad yang komplit untuk menghadapi Inter di akhir pekan ini. Rabiot negatif COVID jadi bisa main. Arthur kondisinya semakin berkembang. Dybala punya kemungkinan bisa main beberapa menit. Morata lagi bagus-bagusnya dan seluruh pemain Amerika Latin sudah mendapatkan istirahat yang cukup. Nah, Juventus di eranya Allegri ini hampir persis kayak di eranya si Pirlo dalam hal formasi. Nggak jelas begitu, nggak jelas dalam artian bagus ya, nggak punya pakem yang stabil. Waktu Pirlo kan dulu pernah 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, begitu juga di Allegri, kelebihannya Allegri. Di awal musim ini Juventus kesulitan, nggak bisa mendapatkan poin penuh di awal-awal musim, tapi sekarang sudah mulai membaik. Dan bahkan di Serie A sekarang posisinya, sekarang kita lihat cuma beda berapa poin ya sama Inter. Yang tadinya lumayan jauh, Inter malah jeblok. Aduh, ini laptop gue nge-lag bro. Ya kita bahas dulu Juventus itu udah bisa. Serie A, atau gue siapin dulu ya. Oke, Inter saat ini ada di peringkat 3. Poinnya 17. Beda 5 poin dari dari AC Milan 18, 19, 20, 21, 22, betul ya, beda 5 poin. Beda jauh banget 7 poin dari Napoli. Tapi dengan Juventus yang ada di peringkat 7 beda 3 poin. Jadi kalau Inter sampai kalah lawan Juve, kita poinnya sama. Wah, berat banget nih. Juventus itu di awal musim mainnya pakai 4-4-2. Penyerangnya Morata sama Dybala, tapi Dybala cedera. Kemudian pemain-pemain tengahnya kayak Rabiot juga agak bermasalah terus. Akhirnya sekarang bermain waktu lawan Zenit ya, kemarin main pakai 4-3-3. Coba kita cek. Waktu lawan Zenit kemarin mereka main pakai 4-3-3. Ntar gue tampilin. Penyerang utamanya Morata di tengah, Chiesa di kanan, Bernardeschi di kiri. Aduh gila nih, kita akan ketemu Chiesa versus Bastoni nih. Penyerang backnya Inter tuh tipe yang gagah gede-gede gitu ya, bukan yang tipe pelari, jadi bahaya banget nih ketemu Chiesa. Tapi masalahnya waktu lawan Lazio kemarin, walaupun kita backnya tinggi-tinggi, sundulannya kacau-kacau semua. Sebetulnya lawan Juve ini gue prefernya back kiri kita pakai Di Marco supaya bisa adu lari sama Chiesa. Tapi Di Marco nggak bisa main 90 menit, jadi pas sih. Dari back kita lebih bagus Bastoni, De Vrij dan Skriniar untuk menghadapi Bernardeschi, Morata sama Chiesa. Hati-hati dengan tendangan bebas nih. Di lini tengah sebetulnya kita bisa bersaing banget. Mereka adanya McKennie, Bentancur sama Locatelli. Yang lagi bagus-bagusnya Locatelli, tapi bisa lah Barella, Brozovic, dan satu posisi sedang diperebutkan oleh Vidal sama Hakan Calhanoglu. Gue berharap Calhanoglu main sejak awal, Vidal datang di babak kedua. Di back mereka Alexandro, De Ligt, Bonucci dan De Sciglio. Kita waktu masih ada Lukaku dan Hakimi, kita bisa ngandalin kecepatan untuk mengobrak-abrik lini pertahanan Juve yang relatif tua ya. Tapi sekarang ini penyerang kita pun gak ada yang pelari, jadi ya sudahlah, kita benar-benar ngandalin positioning banget nih untuk penyerang-penyerang kita. Gua berharap untuk line up kita kemungkinan besar dari kiper tentu saja kita pakai doa.
Di back ada Bonucci, De Vrij sama Skriniar. Di sisi kanan yang kemarin di lawan Sheriff Dumfries, sekarang Darmian, gak apa-apa. Dumfries biar babak kedua aja menghadirkan kecepatan. Kemudian di lini tengah perubahan mungkin di Hakan Calhanoglu, sebelah kiri kemungkinan besar masih Perisic. Jadi kita berharap Di Marco mungkin masuk di babak kedua. Entah gantiin Perisic, entah gantiin Bastoni, tapi kemungkinan gantiin Bastoni. Kemudian di lini depan, nah teman-teman kalau lini depan gimana? Gue jujur berharapnya lini depan itu lebih ke Alexis Sanchez sama Lautaro Martinez, jujur aja. Kenapa? Karena si Zeko biar di babak kedua aja. Kemudian Korea juga di babak kedua. Karena kalau kita pakai Zeko dan Lautaro Martinez di cadangan kita, dua penyerangnya tipikalnya sama, second striker semua. Jadi kalau Zeko atau Lautaro amit-amit cedera atau kelelahan dan yang masuk Alexis sama Korea ini nggak cocok dua-duanya. Tipikal second striker, maksud kita masang penyerang dua-duanya second striker, nggak ada yang jadi ujung tombaknya, nggak pas. Makanya gue berharap di babak pertama nih yang main salah satu antara Lautaro sama Zeko, sementara yang di tandemnya antara salah satu Korea sama Alexis. Tapi kalau yang main Zeko dengan Alexis Sanchez ya, maksudnya Zeko biarin aja babak kedua kayak waktu lawan apa tuh yang dia masuk babak kedua langsung cetak 1 gol 1 assist karena pengalamannya. Jadi memang ya sudahlah. Babak kedua biar Zeko sama Korea aja. Korea bagian lari, Zeko bagian sundul-sundul di babak kedua. Jadi babak pertama kita fokus Lautaro Martinez sama Alexis Sanchez. Kalau teman-teman gimana dari sisi penyerang? Kalau gue berharapnya Lautaro Alexis Sanchez aja yang Sanchez biar main di babak pertama aja. Biar ntar babak kedua Korea bisa hadir dengan kecepatan-kecepatannya. Kemudian kita juga kemungkinan kekuatan penuh dan berharap Gagliardini dan Vecino nggak main. Terus gue rasa sudah sih derby terbesar yang disebutnya terbesar dan banyak fans Juventus merasa Juve adalah klub terbesar di Italia. Menurut gue enggak. Scudetto mereka emang lebih banyak. Menang atau kalah tuh di sepak bola biasa. Tapi yang luar biasa adalah treble winners dan Inter adalah satu-satunya tim Serie A yang treble winners. Kalah itu biasa, tapi nggak pernah ke Serie B itu baru luar biasa. Dan Inter satu-satunya tim yang belum pernah ke Serie B. Jadi Inter dan Juventus jauh, Inter di atas. Berita paling lucu di akhir pekan ini adalah polisi dari Steven Zhang dituntut di Hong Kong. Disuruh dituntut bayaran 250 miliar, berarti apa nih? 250 juta dolar dari dokumen di tahun 2021 dan ini membuat Zhang harus menjual beberapa asetnya termasuk Inter. Wah gini. Jadi gue juga baca kemungkinan besar Pangeran Arab akan deal dengan Inter di di akhir tahun ini. Terus soal perpanjangan kontrak si Brozovic masih lama banget, masih belum dapat deal juga, tapi Barella udah 5 tahun. Nah gue berharap nih si Brozovic katanya diincar Liverpool karena Liverpool nggak mau perpanjang Saul dari nggak mau permanenin Saul dari Atletico, jadi dia ngincar Brozovic. Kalau Brozovic pergi kita ngambil Casey dari Milan. Nggak sih, gue lebih berharap Brozovic Barella tetap ada di Inter. Ini roh permainannya Inter. Teman-teman, prediksi Inter Juve gue jujur agak pesimis, tapi ini wajib banget jangan sampai kalah karena kalau nggak kita makin sama poin sama Juve dan makin jauh sama Milan sama Napoli. Ini Juve yang di awal-awal keok-keok kalau sampai poinnya sama Inter kan berarti kita nggak ada sama aja gitu. Maksudnya aduh bahaya banget, Juve mentalnya semakin kokoh. Untuk pemenang dari giveaway mohon bersabar teman-teman, gue lagi cekin lagi satu-satu, jangan sampai ada yang salah kan rezekinya teman-teman. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Terima kasih banyak yang sudah nonton dan komen. Sehat selalu, sukses buat teman-teman semua. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.